Saya membaca berkas. Saya mulai dari keterangan Ayah Mirna. Ayah Mirna datang ke restoran Oliver mengambil USB CCTV setelah kejadian. Ini saya baca di dalam putusan. Jadi saya temukan dalam putusan, saya berani mempertanggungjawabkan karena saya membaca putusan tersebut. Jadi CCTV itu diambil melalui USB dengan USB ya. Tetapi aslinya itu yang kedua, penjelasan kepolisian kepada Ayah Mirna bahwa diambil sampel di lambung, katanya korban diracun dengan sianida. Ini keterangan yang saya dapat dalam putusan. Kemudian yang ketiga, Mirna mempunyai asuransi sebesar 10 juta rupiah. Itu yang saya dapat, tapi saya melihat kalau memang memiliki asuransi berarti keterangan itu harus digali juga di keterangan suaminya, tapi itu tidak saya temukan. Kemudian yang berikutnya, itu keterangan dari ayahnya yang bisa saya ambil, kira-kira ini mau menggambarkan bahwa ini ada semacam rangkaian kejadian atau perbuatan yang kita bisa tarik nanti kaitan dengan saksi fakta, yaitu yang ada di Oliver. Kemudian keterangan suami, pukul 15, korban yaitu Mirna memberitahu suaminya minum-minum dengan teman-temannya di cafe Starbucks, yaitu minum kopi ya dengan teman-temannya. Jadi pukul 15 dia minum di Starbucks sebelum berangkat bertemu dengan Jessica. Kemudian yang kedua, korban istrinya itu menceritakan kepada suaminya bahwa 2 minggu sebelum kejadian di Cafe Oliver itu, Mirna dan Sandi kembarannya datang ke Cafe Oliver dan minum kopi Vietnam, ice coffee Vietnam itu. Jadi 2 minggu sebelum kejadian, ini keterangan yang saya dapat, yang saya baca dalam putusan dari suaminya. Kemudian yang berikutnya, kondisi tubuh biru kehitaman. Ini keterangan suaminya. Kemudian saya masuk kepada keterangan dari Sandy. Sandy ini kembarannya ya. Melihat kondisi Mirna kebiruan. Ini keterangannya. Kemudian masuk ke Hani. Hani ini yang datang bersamaan dengan Mirna. Ia bertanya tentang sempat mencicipi kopi tersebut. Katakan terasa pahit. Nah, ini beberapa saksi yang bukan merupakan artinya saksi yang berasal dari keluarga tapi bukan saksi fakta. Sekarang kita masuk ke saksi fakta. Saksi yang berasal atau berada di Cafe Oliver. Marlon Alex Napitupulu itu adalah pelayan restoran. Ya. Jessica memesan 2 koktail dan 1 Vietnam ice coffee. 2 koktail diantar oleh Marlon. Ini keterangannya Marlon Napitupulu yang saya baca. Kemudian, kopi tersebut setelah dibuat oleh barista yang namanya Rangga, diambil oleh yang namanya Nopi Dwi Hananto, supervisor floor. Jadi, kopi tersebut diambil oleh Nopi Dwi Hananto, supervisor floor, diserahkan kepada yang namanya Agus Triono sebagai pelayan yang kemudian mengantarkan kopi tersebut kepada Jessica. Pertanyaannya, SOP seperti apa? Kenapa berbeda? Kenapa mekanisme koktail kok langsung diambil oleh Marlon, diantarkan ke Jessica, sedangkan kopi ini dari barista diambil oleh supervisor floor, diserahkan kepada Agus Triono, dan Agus Triono yang membawa kopi tersebut. Dan kopi tersebut kemudian diracik di depan Jessica. Jessica merasakan bau aroma kopi dan sempat berkomunikasi dengan si Agus Triono. Nah, di sini saya mau kemukakan, jika CCTV sebagai bukti petunjuk, kenapa tidak juga ditunjukkan atau dikemukakan kepada persidangan CCTV mengenai alur tadi? Alur bagaimana kopi itu diracik oleh barista, dikasih kepada diambil oleh manajer floor, kemudian diserahkan kepada Agus Triono. Kemudian ada hal lain yang saya temukan dalam putusan adalah Agus Triono dari kejauhan mengatakan bahwa kok kopi itu berubah warna. Seberapa jauh jarak meja 54 dengan berdirinya Agus Triono? Ini
Ada fakta yang terputus. Jadi kalau kita mau bicara kejadian rangkaian, ini harusnya diperdalam di sini. Karena berkaitan dengan sebab kematian dan ajaran kausalitas lah yang digunakan. Gitu. Nah, masuk kepada keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mengatakan bahwa kenapa datang lebih awal? Datang lebih awal karena memang yang bersangkutan mengetahui Jakarta macet. Jadi kebiasaan beliau di Indonesia itu selama di Jakarta selalu diantar sama orang tuanya. Itu keterangan beliau. Ya. Kemudian, apakah pernah ke Cafe Oliver? Tidak pernah. Hanya 4 tahun yang lalu datang ke Grand Indonesia. Jadi kalau dibilang Jessica pernah ke sana, itu 4 tahun ke Grand Indonesia. Yang ke sana itu adalah 2 minggu, itu adalah Mirna sebelum peristiwa itu bersama kembarannya. Kemudian kenapa bayar lebih dulu? Karena kebiasaan hidup di Australia, ya ini. Nah ini Jessica juga kemukakan kopi tersebut. Nah ini saya mau mengatakan bahwa ketika bukti petunjuk CCTV ini yang dipakai, berarti harus ada kesesuaian dari saksi-saksi fakta tadi dengan keterangan terdakwa. Nah sekarang kita lihat suratnya, visum et repertum. Visum et repertum nomor 077/2016, Dr. Arief Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo menyimpulkan lambung tampak kelainan dan diakibatkan bahan korosif. Ini kesimpulan dari visum et repertum. Artinya antara kopi sianida dengan hasil visum et repertum dengan keterangan terdakwa itu sangat berbeda dan bertentangan dan tidak bisa diterima dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembuktian. Kemudian saya masuk, tadi saya sudah kemukakan berkaitan dengan keterangan saksi, 2 saksi yang berasal dari Australia. Karena kita masih bicara bagaimana untuk menemukan bukti petunjuk tadi. Jadi dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. 2 keterangan saksi Christy Loiser Carter, atasan Jessica, itu diambil atau dibacakan keterangan dalam persidangan, tidak dipanggil secara patut dan sah. Jadi hanya didengarkan keterangannya saja, tanpa melalui mekanisme proses hukum acara bahwa harus dilakukan pemanggilan. Jadi ada prosedur formal yang cacat di sini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi John Jesus Torres, pengawas hukum internasional Australia yang dihadirkan, memberikan gambaran berkaitan dengan 15 laporan tentang Jessica. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ada saksi fakta tadi. Ini 2 hal yang berbeda, sangat berbeda jauh, bertolak belakang. Gitu. Nah, masuk kepada bagaimana kekuatan alat bukti dalam perkara pidana Jessica Kumala Wongso yang digunakan hakim, saya berpandangan tidak cukup menunjukkan Jessica Kumala Wongso pelaku utama kematian Mirna. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, hakim hanya berbasis pada bukti petunjuk, padahal bukti petunjuk sifatnya diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, yang harus saling bersesuaian tadi. Berdasarkan penelusuran dokumen putusan yang saya baca, hakim belum menemukan bukti sebenarnya sebagai dasar dalam memutus perkara ini. Buktinya apa? Tadi sudah sempat dikemukakan oleh ahli telematika tentang CCTV yang melihat bahwa ada tidak dia memasukkan sesuatu. Kemudian yang kedua, hakim kurang kuat menjelaskan atau mengevaluasi syarat musabab kematian yang menggunakan teori mengindividualisir dan mengeneralisir sebagai dasar sebab akibat kematian Mirna, karena teori mengindividualisir dan mengeneralisir harus dibangun atas bukti-bukti induktif sebenarnya. Jadi bukan hanya bukti petunjuk. Jadi dari keterangan saksi, suratnya, dan keterangan terdakwa. Nah,
berdasarkan paparan yang sudah dikemukakan, saya menyimpulkan yang pertama, di dalam forum ini saya katakan bahwa saya tidak mengatakan Jessica Kumala Wongso adalah pelaku atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkesimpulan bukti yang digunakan dalam perkara Jessica Kumala Wongso memiliki nilai pembuktian yang sangat rendah. Sebab menunjukkan bukti yang sebenarnya, Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Jadi belum ada sama sekali bukti yang mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso adalah pelaku utama dalam perkara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Maria Silvia.